pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham itu? Kalau terusaken niki. Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takun muharramatan. Niki ekstremen. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li annahum la ya'muruna illa bil dzulmi. Paling banter kebijakannya berbau napa? Zalim. Nah niku ekstremen ya. Jadi Senawi Banten itu ekstremen. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah ora sugih iku ya ora nganti kere tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah. Tapi nak darani Ruhin gak ngalim tapi ora nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Taatul umara itu haram. Niku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malah ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten nggih. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umarok selagi tidak memerintahkan barang haram, itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Haram. Nggih, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar, itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik ya mungkin sunat, baiknya sedikit ya agak sunat. Kalau setengah makro ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Niki rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi kayak kasusnya Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Niku paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gentuk. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gentuk. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut Amil Istima. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasar itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? Tiap muktamar mesti aja ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu ka mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe tak riba wis apa?
haram. Nah, nak takok, lah bank itu termasuk riba apa enggak? Orang mesti haram. Pokoknya muni riba itu haram. Kalau ceritanya ya. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rega 8 juta, tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal kok sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak tor 400.000 jare sing utang oleh dolim. Anak saya kita pitik telur. Aku lo jadi kiai ini gampang kalau jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ada pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet, ngene pedet ya saya tuku pedet. Enggak engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, dhisik kok pedet yo sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi dek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks serwet ini ekonomi ini, paham ya? Mesti wong ora paham, nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kulo ki nate dibantah mbek iki. Lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang, Pak. Wong diutang, saiki iso nyaur mesti kudu riba. Nek ora riba ora iso nyaur. Lah contone piye, Gus? Nah, misale sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek duit 10 kangelan mesti mbok sahur 100 rupiah riba lho kok mending. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah, diutang 10 rupiah, saya kira ruginya urip piye? Golek pecahan terkecil saya kira 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golek ini ning ndi? Paham ya?
Nah ora susuk barang riba lu disuwi dhuwit Rp100, golek Rp10, 80 nggih. Piye carane? Malah dadi ulama gelem mikir. Paham? Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Ini kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ono antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku ono ya kiai. Nah karena semua itu demi stabilitas. Saya aku ditakoki wong, cara jenengan Ki Mustofa nis putih sak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Paham? Orang mau bangkok yang kalau enggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene ke ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ngono kiai terkenal apa di tokoh-tokoh desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah yo macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus ya ben apa to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku, walau Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, kiai kok di luar urusan salat. Yang penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalime perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang amne. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Lho hak kon takoki tangga-tangga wong nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lunggone sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pendak mulang. Kenapa ngene iki ora pas sing apa? Cuma tetep wong saleh, menurut omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale rukun tak kontan urut mboten tersinggung. Dia biasa mau. Ya nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah kudune seneng di santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hazun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono hazun nafsi. Itu harus dibedakan. Lalu kanjeng tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai adane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak naruh kok jadi anut kok gitu sih. Apik. Tangga-tangga itu wong salat itu kabeh prai gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tebe gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baturi ra salat itu. Mau aku nganti saya biasa ra salat itu. Gua biasa dengan di sana salat iki toko-toko biasa. Ya ini biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi keramat ge wong barang aja. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah repot. Sunat tetep napa? Sunat. Terus kok ada Jawa ora tau salat subuh nek salat. Wong abang-abang ada keragat. Ora tau subuh tak salat wae. Penak. Subuh wajib ora tahu pas itu napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu.
Ngono arwe. Nah, ono santri kriminal kabeh, misale wong lunga, misale kiye lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosik kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil obah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hazun nafsi. Nek rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, kok ambek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hati nafsi juga lembaga-lembaga apa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, Gus. Kalau PNS tok perjuangan. Lah juga, lalu mulai dia kata kok partai apa bagus? Kalau PDIP tapi PNS tok. Napa Gus ya perjuangan. Ini wong urip kudu napa? Perjuangan. Nek meleset PDIP golongan karya. Wong alim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'mal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Niki sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomongno sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebut ikus. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh Islam provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita. Kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan
dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Dakwah. Mana bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ki toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, ger ketemu kula nggih senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walau kunta fazzan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya patut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang sing nakale ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah dadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah